Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 SD Islam Ulil Albab Kebumen. Apa kabar semuanya? Ustazah berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2. Hidup rukun di tempat bermain. Jadi kita sudah masuk ke subtema 2 nih anak-anak. Nah, sekarang kita langsung ke pembelajarannya ya. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Ada yang sedang bermain layang-layang, kelereng, sepak bola, ayunan, dan lain-lain. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman? Bagaimana perasaanmu? Pasti senang kan? Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah dan pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Apakah kamu sering bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentunya harus saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, dan harus rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun tidak bisa bermain dengan teman anak-anak. Coba perhatikan percakapan berikut ini. Percakapan antara Edo dan Udin. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, dalam percakapan tersebut, Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Kemudian, Edo juga mengajak teman lainnya. Tetapi sepeda Edo bocor. Kemudian, Udin memboncengkan Edo sampai ke lapangan. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, yuk, atau mari. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi adalah, nah, kita mau cari tahu nih anak-anak, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu nih bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo, yuk, dan mari. Nah, kita mau cari nih di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku.
Nah, itu tadi kalimat ajakan yang ada dalam percakapan Udin dan Edo. Karena dalam kalimat tersebut ada kata ayo. Ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian juga sudah mengucapkan kalimat ajakan. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Udin dan Edo sedang bermain layang-layang. Saat bermain, Edo dan Udin melakukan banyak gerak. Nah, perhatikan ketika mereka bermain. Gerakan tangan, contohnya ketika Edo menarik layang-layangnya. Ada gerakan kaki ketika Edo berlari mengejar layang-layangnya. Kita juga melakukan gerakan kepala. Contohnya ketika Edo menengadah melihat layangannya. Nah, gerakan anak bermain dengan tangan, kaki, dan kepala itu bisa dijadikan sebagai sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan, di antaranya tangan, kaki, dan kepala. Jadi, tarian bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Contoh gerak tari keseharian. Yang pertama, ada gerak tari menyapu. Yang kedua, gerak tari memetik bunga. Yang ketiga, gerak tari mencangkul. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan banyak benda. Saat bermain, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Mari kita bandingkan banyak kelereng Udin dan Edo. Nah, di sini ada kelereng Udin 115. Jika dibuat kubus satuan, maka gambarnya menjadi seperti ini. 1 seratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo 124. Berarti kubus ratusannya 1, 1 kubus puluhannya ada 2, dan kubus satuannya ada 4. Kemudian perhatikan puluhannya. Kalau punya Udin 10, sedangkan punya Edo 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak berapa? Apakah kubus 10 atau 20? Ya, kubus 20. Jadi, kelereng Edo lebih banyak dari kelereng Udin. Berikutnya, kita akan belajar melengkapi percakapan menggunakan kalimat ajakan. Di sini ada percakapan Siti dan Dayu. Nanti saja ya setelah kita sholat. Siti, aku ingin bermain sekarang, Kak. Dayu, sekarang waktunya sholat, Dik. Siti, baik Kak, aku akan sholat bersama kakak. Nah, tadi kita sudah belajar kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu biasanya ada kata ayo, yuk, dan mari. Nah, coba bagaimana kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik berikut ini?
Jadi, kalimat ajakan yang sesuai untuk melengkapi percakapan tadi. Siti, ayo kita bermain boneka, Kak. Dayu, nanti saja ya setelah kita sholat. Siti, aku ingin bermain sekarang, Kak. Dayu, sekarang waktunya sholat, Dik. Mari kita sholat bersama. Siti, baik Kak, aku akan belajar bersama kakak. Nah, itu tadi kalimat yang sesuai untuk melengkapi percakapan antara Siti dan Dayu menggunakan kalimat ajakan. Nah, tadi itu ada kata ayo dan mari. Siti dan Dayu bermain dengan rukun. Ketika Siti mendapat kesulitan, Dayu mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Dayu tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Siti dan Dayu sesuai dengan pengamalan Pancasila pertama dan kedua. Ingatkah kamu sila pertama dan kedua? Ya, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang sesuai sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, meminta izin untuk beribadah. Yang kedua, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian, contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila di tempat bermain. Mematuhi aturan permainan. Yang kedua, menolong teman yang terjatuh. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Berikutnya, kita akan belajar membandingkan dua bilangan menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Setelah bermain boneka, Dayu dan Siti membantu ibu mempersiapkan pesanan snack. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Caranya, untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya, lalu puluhan, dan satuannya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Simbol kurang dari, seperti itu. Simbol lebih dari, dan simbol sama dengan. Kita akan mencoba membandingkan dua bilangan. Ada bilangan 225 dan 252. Kita lihat angka ratusannya 2 dan 2 sama ya. Kemudian kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya adalah angka 2. Sedangkan yang 252 angka puluhannya adalah angka 5. Nah, karena angka 2 kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225
kurang dari 252. Kalau dituliskan dengan simbol menjadi seperti ini. 225 kurang dari 252. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar 1. Kalimat ajakan. 2. Gerak keseharian. 3. Melengkapi kalimat ajakan. 4. Membandingkan dua bilangan. Nah, silahkan kalian pelajari dan pahami materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.